Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah dan dimudahkan dalam belajar. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang bangun ruang, yaitu menentukan volume, luas permukaan, menentukan tinggi, sisi, jari-jari yang volumenya sudah diketahui. Pada hari ini kita akan belajar menentukan volume dan luas permukaan pada bangun ruang gabungan. Marilah membaca bismillah. Untuk mencari volume bangun ruang gabungan, kita harus ingat rumus volume bangun ruang. Misalnya, rumus volume bangun ruang kubus, balok, limas, kerucut, prisma, tabung, dan bola. Volume bangun gabungan merupakan jumlah dari volume bangun-bangun penyusunnya. Untuk dapat menghitung volume gabungan, dua bangun ruang atau lebih, kita harus menghitung volume bangun-bangun ruang yang menyusun bangun gabungan tersebut. Demikian juga dalam menentukan luas permukaan bangun ruang gabungan. Permukaan bangun ruang gabungan bisa saja merupakan gabungan dari berbagai bentuk bangun datar atau bangun ruang, seperti persegi panjang, setengah bola, selimut kerucut, dan lain-lainnya. Perhatikan ukuran dari masing-masing unsur bangun penyusunnya. Kadang-kadang ada beberapa unsur yang ukurannya tidak disebutkan sehingga harus dicari terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Gambar berikut adalah mainan kreasi anak. Mainan tersusun atas bangun ruang gabungan yaitu tabung dan kerucut dengan ukuran seperti dalam gambar. Berapakah volume benda tersebut? Di sini yang ditanyakan adalah volume pada benda mainan di sini. Nah, di sini bangun kerucut kita namakan bangun 1, tabung kita namakan bangun 2. Kita ketahui dulu, diketahui bangun yang pertama. Bangun yang pertama yaitu tingginya adalah berapa? Di sini diketahui 36 dari tinggi kerucut sampai tinggi tabung. Di sini tinggi tabung ketahuan 12 cm, maka tinggi kerucutnya adalah 36 dikurang 12 sama dengan 24 cm. Kemudian jari-jarinya di sini adalah diketahui 14. Di sini adalah sebagai diameter. Maka jari-jarinya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian bangun yang kedua. Bangun yang kedua adalah bangun tabung. Di sini tinggi tabung diketahui berapa? 12 cm. Kemudian jari-jarinya sama yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kemudian kita ingat-ingat lagi rumus volume kerucut. Rumus volume kerucut yaitu Pi kali R pangkat 2 kali T dibagi 3. Sedangkan rumus tabung ini volume bangun yang pertama. Ini bangun yang kedua. Rumusnya adalah Pi kali R pangkat 2 kali T. Nah, kita menggunakan Pi-nya berapa? Karena di sini diketahui jari-jarinya 7 cm, maka kita menggunakan Pi-nya adalah 22/7. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Pi-nya 22/7. 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7. Tinggi bangun yang pertama adalah 24 dibagi
dibagi 3. Di sini 7 bisa dicoret dengan 7 dibagi 7 1. 3 dengan 24 bisa dicoret. 24 dibagi 3 8. Kemudian tulis lagi 22 dikali 1 dikali 7 dikali 8 sama dengan, kalian hitung di rumah, hasilnya adalah 1232 cm. Di sini sudah diketahui volume bangun yang pertama. Sekarang volume bangun yang kedua. P-nya berapa? 22/7 dikali jari-jarinya berapa? 7 cm dikali tingginya berapa? 12 cm. Di sini 7 bisa dicoret dengan 7. Jadi 7 dibagi 7 adalah 1. Kemudian 22 dikali 1 dikali 7 dikali 12. Cari. Hasilnya adalah 1848 cm per kubik. Di sini juga sama per kubik. Nah, volume bangun pertama dan volume bangun kedua sudah diketahui. Kemudian langkah selanjutnya adalah dijumlahkan. Jadi volume bangun pertama ditambah bangun kedua. Bangun pertama berapa? 1232 ditambah 1848. Hasilnya adalah, contoh yang kedua adalah sebuah miniatur lemari terbuat dari kayu. Lemari tersebut terdiri dari bangun ruang gabungan yang berbentuk kubus dan balok. Berapa luas permukaan bangun tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, di sini diketahui. Nah, sebelum diketahui kita tentukan. Di sini adalah bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Berarti balok bangun pertama, kubus adalah bangun yang kedua. Di sini diketahui pada bangun yang pertama diketahui panjangnya adalah 9 cm. Kemudian tingginya adalah 18 cm. Kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah berapa di sini yang sama? Ini dengan ini sama, berarti 5 cm. Berarti lebarnya adalah 5 cm. Kemudian bangun yang kedua apa yang diketahui? Pada bangun yang kedua yang diketahui adalah di sini sisinya adalah 5 cm. Nah, sebelum kita mengetahui luas permukaannya, kita untuk memudahkan menentukan luas permukaannya, kita beri penamaan dulu pada luas permukaannya agar lebih mudah. Sekarang kita bangun yang pertama dulu, atau bangun yang kedua juga boleh, ya. Bangun yang kedua dulu deh, yang gampang. Bangun yang kedua. Perhatikan di sini. Nah, di sini ada 5 permukaan, yaitu permukaan depan, permukaan belakang, permukaan alas, dan permukaan atap, permukaan bagian kiri. Kenapa kanan tidak dihitung? Karena dia saling berhimpitan. Maka di sini ada 5 permukaan persegi. Nah, sekarang bangun yang pertama. Bangun yang pertama kita beri nama dulu. Di sini ada permukaan depan, permukaan belakang, permukaan atap, permukaan alas, permukaan kanan, dan permukaan kiri.
panjang, yaitu bagian depan dan belakang. Kemudian setelah depan dan belakang, atap dan alas. Atap dan alas sama. Berarti di sini ada dua permukaan, yaitu permukaan apa? Atap dan alas. Kemudian ada permukaan apa lagi? Nah, depan belakang sudah, atap alas sudah, bagian kanan. Berarti di sini ada satu karena tidak ada yang sama. Berarti di sini ada satu permukaan bagian kanan. Nah, kemudian yang bagian kiri. Nah, di sini di bagian kiri ada satu permukaan bagian kiri. Nah, setelah kita tentukan nama permukaannya, sekarang kita akan menentukan ukurannya. Sekarang permukaan persegi di sini diketahui. Masih ingat rumus luas permukaan pada persegi? Ya, rumus luas permukaan pada persegi adalah sisi kali sisi. Rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, di sini ada 5. Berarti ada 5 permukaan. Berarti kita tentukan ukurannya 5. Di sini ada 5 dikali dalam kurung 5 dikali 5. Sisi kali sisi. Kemudian 2 permukaan persegi panjang depan dan belakang. Kita tentukan ukurannya. Masih ingat rumus luas permukaan persegi panjang, yaitu rumusnya adalah panjang kali lebar. Di sini ada 2. Lihat depan belakang. Lihat di depan dan belakang ukurannya sama. Berapa panjangnya, berapa lebarnya? Panjang dan lebarnya adalah 9. Berarti di sini karena ada 2, maka ditulis 2 dikali 9 dikali 9 dikali ke bawah. Lihat, berarti di sini ada 18. Kemudian permukaan atap dan alas. Ukurannya berapa? Lihat. 9, berarti di sini ada 2. 2 dikali 9 dikali 9. Berarti panjang dan lebarnya 9 dikali ini berapa? Yang ukurannya sama adalah ini. Ya, berarti di sini 5. Berarti 9 kali 5. Kemudian permukaan kanan. Nih, permukaan kanan. Permukaan kanan di sini panjang dan lebarnya adalah, berarti di sini ada 1, berarti tulis 1 dikali berapa? 18 dikali 18 dikali berapa di sini? Yang sama 5. 18 dikali 5. Kemudian permukaan kiri. Nah, permukaan kiri belum diketahui nih. Apanya nih? Panjangnya apa lebarnya? Nah, di sini belum diketahui. Di sini kita bisa melihat, di sini diketahui I balok di sini 18 cm. Caranya di sini 18 cm, berarti di sini yang sudah ditempati oleh kubus adalah 5 cm. Berarti tingginya atau nanti menjadi panjangnya yaitu 18 dikurang 5 sama dengan 13. Berarti di sini diketahui 13. Berarti di sini sama dengan 1 dikali 13, ya. Di sini 13. Kemudian ini berapa? 5. Ini sama dengan ini. Berarti di sini adalah 5. Nah, sekarang kita tinggal operasikan. Ya, di sini 5 dikali 5 dikali 5 adalah 125. Kemudian 2 kali 9 kali 18 adalah, berarti di sini sama dengan
Kemudian 1 kali 13 kali 5 sama dengan 65. Nah, setelah kita ketahui, langsung kita jumlahkan semua permukaan yang sudah diketahui. Jadi, luas permukaannya adalah 125 ditambah 324 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 65. Hasilnya adalah 694 cm persegi. Alhamdulillah, demikian materi hari ini. Sampai jumpa di sekolah. Tetap semangat. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.